kita semua yang boleh beribadah, yang dapat dijangkau lewat pengeras suara ini, bahkan juga boleh beribadah, melihat dan mendengarkan lewat streaming Facebook. Di saat ini sebagai warga Bening, terang membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dalam Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11. Kalau berbicara sosok yang bernama Yunus, saya dapat mengatakan bahwa ini adalah sosok nabi yang familiar, sosok nabi yang banyak dikenal oleh teman sebagai warga Bening atau orang Kristen di semua kalangan umur, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, wanita kaum ibu, dan pria kaum bapak. Karena ketika berbicara Nabi Yunus, orang bisa melihat bahwa ada hal-hal yang sangat sulit untuk dilupakan ketika orang membaca firman Tuhan dalam kitab Yunus yang juga menceritakan tentang Yunus. Yang tentunya ketika orang merenungkan sosok yang bernama Yunus, hal pertama yang saya mau katakan bahwa dengan adanya cerita dari kisah Yunus ini, sehingga ada DP lagu, kan? DP lagu top sekali orang menginginkan, apalagi di anak sekolah minggu, kan? Sama itu lagu yang tidak pernah ingat, DP sepenggal kalimat seperti ini. Yunus di perut ikan, pam pam pam, Yunus di perut ikan. Ada juga satu lagu lainnya yang menceritakan tentang Nabi Yunus yang memang populer sekali, kan? Yang ketika orang membaca firman Tuhan ini, sebagai orang yang percaya, bahkan juga sebagai orang kaya, bagaimana orang nyandak mau kenal, kan? Tuh sosok yang bernama Yunus. Baru orang Pekung tua bernama Yunus, kan? Guntur Kali Selatan. Tetapi berbeda kalau Yunus di dalam firman Tuhan yang orang baca dalam kitab Yunus itu menggambarkan seorang sosok pribadi yang nyanda mencintai dan mengasihi Niniwe. Nah, itu di firman Tuhan. Tetapi kalau Yunus di Kali Selatan beda jauh, kan? Kalau orang kenal itu Tua Yunus, sebaliknya Yunus yang sangat mengasihi masyarakat, yang sangat mencintai. Baru itu dari istri bernama Cintani, toh? Jadi itu Tua Yunus menyatakan kekurangan cinta. Nah, sehingga saya katakan tadi bahwa bagi orang Kristen, tetapi juga bagi orang masyarakat yang ada di kami, nama Yunus adalah nama yang populer. Dan ketika orang membaca juga bagian firman Tuhan ini, kalau berbicara nama Yunus ada DP mirip-mirip sedikit dengan Kadin. Toh, kalau Kadin bernama Stefanus, yang orang baca Yunus, DP sama di mana? Us. Nah, kalau Us, kita selalu yang saya itu top sekali kalau di Alkitab, di perjanjian lama atau perjanjian baru, malah lebih banyak tuh nama-nama yang berakhiran Us. Kita kira kalau penatua yang sama sekali hidup di zaman ini, tuh nama bukan Lawrence, paling Lorenzus. Atau kalau siang Mas Teli dan hidup di zaman ini, paling mesti nama Telinus atau Telius, toh? Karena kalau di Alkitab top sekali itu Ustus Matius, Markus. Kalau itu pendeta-pendeta di Demi Mulia kali dan hidup di zaman itu paling mesti contoh. Ibadah akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ulanus. Nah, contoh, kan? Atau pada di Sumur, Ibu Pendeta Yantinus. Nah, coba bisa ibu-ibu.
Jadi saudara-saudara, dari bagian firman ini orang belajar bersama-sama tentang seorang yang dipercayakan Tuhan untuk melaksanakan tanggung jawab, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada sebuah bangsa atau satu bangsa yang bernama Niniwe. Dan ketika orang memperhatikan bagian firman Tuhan ini, ternyata orang bisa melihat ketika Tuhan mempercayakan tanggung jawab kepada Yunus, dia memiliki sikap-sikap yang lain daripada yang lain. Karena itu ada beberapa hal yang mau saya katakan ketika saya membaca dan memahami tentang pribadi Yunus. Yang pertama, saya dapat menyebutkan bahwa dia adalah seorang nabi yang kontroversial. Artinya kontroversial yaitu penuh dengan perdebatan. Karena orang tahu ketika Yunus dipercayakan Tuhan atau diperintahkan ke Niniwe, dia malah pergi ke satu tempat yang bernama Tarsis. Dan juga ketika orang melihat bahwa dia berkhotbah kepada satu bangsa, biasanya ketika seorang nabi berkhotbah kepada satu bangsa terlebih khusus menyerukan pertobatan, nabi itu pasti menginginkan adanya pertobatan bagi Niniwe. Beda dengan Yunus. Ketika dia menyampaikan seruan pertobatan kepada Niniwe, dia tidak suka Niniwe bertobat. Karena dia tidak suka ini Niniwe akan menikmati kasih yang berasal dari Tuhan. Dan yang kedua, kita boleh menyebutkan Nabi Yunus ini adalah Nabi yang popo. Kalau dalam istilah orang Sulawesi Utara, termasuk juga di Manado. Popo artinya dia nekat. Nekat yang saya maksudkan di sini, Yunus adalah satu nabi yang diceritakan dalam Alkitab yang berani marah kepada Tuhan. Seperti yang kita baca dalam Yunus pasal 4. Bahkan bukan cuma marah, dia berani menyau Tuhan. Dan yang ketiga, nabi yang super. Mengapa saya katakan super? Karena Yunus adalah satu orang yang pernah ditelan oleh ikan besar, bahkan selama 3 hari 3 malam, tetapi nyanda mati. Jadi luar biasa ini Nabi Yunus. Cuma orang bayangkan kalau jemur-jemur di film itu, ibaratkanlah ikan besar itu seperti hiu atau paus. Walaupun di Alkitabnya disebutkan itu hiu atau paus, tetapi kalau orang mau cari pahami seperti itu kan, umpamanya seseorang ditelan oleh ikan besar, logikanya pasti mati. Tetapi Yunus 3 hari 3 malam masih hidup, akhirnya dimuntahkan oleh ikan. Dan juga saudara-saudara, ketika orang melihat firman Tuhan di saat ini, bangsa Niniwe yang diinginkan Tuhan untuk bertobat, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkan Niniwe bertobat. Nah, ini adalah satu sikap yang sangat miris yang bisa kamu lihat dari Yunus. Seperti satu kalimat sederhana yang sering kali orang dengar, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Itu kira-kira pikiran yang terlintas di saat itu pada Yunus. Karena dia tidak suka orang-orang Niniwe mau bertobat. Karena dengan bertobat dia tahu bahwa Tuhan akan memberikan pengampunan dan Tuhan tidak akan jadi menghukum bangsa Niniwe saat itu. Mengapa Yunus tidak suka Niniwe menikmati kasih Tuhan? Mengapa Yunus suka supaya bangsa Niniwe ini dihukum? Karena Yunus tahu bahwa orang-orang Niniwe yang merupakan ibu kota kerajaan Asyur adalah orang-orang yang terkenal dengan kejahatan, orang-orang yang terkenal dengan dosa-dosa. Bahkan kerajaan yang dikenal mengalahkan kerajaan Israel. Jadi saudara-saudara, itulah alasan mengapa Yunus tidak mau bangsa Niniwe ini bertobat dan menikmati kasih yang berasal dari Tuhan. Dan juga ketika orang membaca bagian firman Tuhan ini, orang bisa melihat ketika Yunus
Yunus berdoa kepada Tuhan, dia mengungkapkan rasa marah, rasa kesal. Tetapi juga dalam buku ini orang boleh melihat Yunus mengungkapkan satu bagian yang sangat penting untuk orang renungkan, yaitu di ayatnya yang kedua. Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkau Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Jadi ini adalah satu ungkapan dari Yunus yang menggambarkan tentang sifat dan ciri khas dari Tuhan. Karena kalau dalam doktrin orang Kristen ada beberapa ciri khas utama dari Tuhan yang mungkin juga dalam anggota jemaat banyak kali mendengar. Yang pertama, sifat Tuhan itu omnipotence atau maha kuasa. Dan yang kedua, omnipresent yang artinya maha hadir. Yang ketiga, omnibenevolent atau maha kasih. Nah, inilah yang disampaikan oleh Nabi Yunus mengenai omnibenevolent yang artinya maha kasih dan juga omniscience. Jadi ada dua hal sebenarnya yang boleh orang lihat ketika membaca bagian firman Tuhan dari kitab Yunus ini. Yang pertama, Yunus mengungkapkan tentang omnibenevolent atau Tuhan itu pengasih, penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tetapi juga orang bisa melihat di sisi lain, Tuhan itu adalah Tuhan yang omnipotent atau maha kuasa. Maha kuasa di sini orang bisa melihat bahwa ada hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan yang bisa orang perhatikan dalam firman Tuhan kitab Yunus. Ketika Tuhan mengizinkan adanya angin ribut, ketika Tuhan mengizinkan adanya badai, ketika Tuhan berkuasa mengatur itu ikan besar, ada ulat, bahkan juga ada pohon jara yang telah baca di pasal 4 ini. Semuanya itu ada dalam pengaturan Tuhan. Karena itu kita bisa melihat bahwa Tuhan itu Allah yang maha kuasa. Dan juga saudara-saudara, ketika Tuhan melihat bahwa Yunus marah dengan situasi yang terjadi di saat itu, Yunus kesal kepada Tuhan. Di sini orang juga bisa melihat Tuhan memiliki cara yang luar biasa untuk menyadarkan Yunus. Di pasal 4 ini, bagi orang yang memegang Alkitab, orang perhatikan bahwa cara yang dilakukan oleh Tuhan luar biasa menyentuh hati Yunus, bahkan juga menyentuh orang semua yang membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Hal pertama yang boleh saya sampaikan, ada tentang faktor waktu yang coba dijelaskan Tuhan kepada Yunus. Maksudnya faktor waktu yaitu pohon jarak yang sangat disayang oleh Yunus cuma tumbuh 1 malam, cuma hidup 1 hari. Tetapi Yunus marah kepada Tuhan karena Tuhan bikin keesokan harinya tuh pohon jarak itu mati. Tuhan mau menjelaskan, sedangkan tuh pohon jarak yang Yunusnya nak berjadi lelah, boleh tumbuh, boleh ada 1 malam, asih Yunus pasti bagaimana dengan keadaan dari bangsa Niniwe yang diciptakan oleh Tuhan, yang telah ada sekitaran 1500 tahun sebelum Yunus ada. Bangsa Niniwe ini selada. Itu boleh kita perhatikan di Kejadian 10 ayat 9 sampai 11. Dan yang kedua, faktor usaha dan kerja yang berusaha Tuhan sedarkan kepada Yunus. Maksudnya faktor usaha dan kerja yaitu pohon jarak yang tumbuh, Yunusnya tidak tanam, Yunusnya tidak siram, bukan Yunus yang pupuk, tetapi dia merasa sedih ketika pohon itu mati. Bagaimanakah dengan keadaan bangsa Niniwe yang adalah ciptaan Tuhan? Itu hal kedua yang berusaha dijelaskan Tuhan. Dan hal yang ketiga yaitu faktor nilai yang berusaha dijelaskan Tuhan.
Yang dimaksudkan dengan faktor nilai yaitu pohon jarak itu cuma tanaman, pohon jarak itu cuma tumbuhan. Beda dengan bangsa Niniwe yang terdiri dari banyak orang-orang atau manusia-manusia, baik orang dewasa maupun anak-anak, bahkan juga banyak ternak. Itu perbandingan yang berusaha disampaikan Tuhan kepada Yunus. Bagaimana mungkin Yunus peduli kepada satu pohon yang bernama pohon jarak, dan dia tidak peduli dengan ribuan orang yang ada di Niniwe. Yunus suka dibinasakan. Dan yang terakhir yaitu faktor jumlah yang berusaha dijelaskan Tuhan. Ketika itu pohon jarak cuma satu, Tuhan bandingkan dengan apa yang disampaikan di ayatnya yang ke-11, yaitu bangsa Niniwe berpenduduk lebih dari 120.000 orang yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Saudara-saudara, tolong perhatikan dengan baik ayat ini. Dijelaskan 120.000 orang yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. 120.000 orang ini sebenarnya baru menjelaskan tentang anak kecil. Karena anak kecil ini yang dimaksudkan belum tahu membedakan mana tangan kanan dan tangan kiri. Logikanya, kalau di saat itu ada 120.000 orang anak kecil, kalau orang kali 5 berarti itu sekitar, kalau 125.000 orang kali 5, so lebih dari 500.000 orang, kan? Jadi tolong bayangkan, berarti banyak sekali penduduk yang ada di Niniwe saat itu. Kita berusaha cari tahu, kita lihat di internet, kalau jumlah penduduk Manado saat ini sekitar 500.000 lebih penduduk. Berarti jumlah penduduk yang ada di Niniwe saat itu logikanya lebih banyak daripada yang ada di Manado. Jadi saudara-saudara, itulah yang berusaha Tuhan sadarkan kepada Yunus. Dan dari bagian firman Tuhan ini, marilah orang belajar. Karena firman Tuhan ini hendak memotivasi orang semua. Yang pertama, tentang pertobatan dapat membuat kita dikasihi Tuhan dan dapat dihindarkan dari malapetaka. Sekali lagi saya mau katakan, dari firman Tuhan ini orang belajar. Ketika orang bertobat dengan sungguh-sungguh, itu dapat membuat orang dikasihi Tuhan dan dapat membuat orang terhindar dari malapetaka. Itulah yang boleh orang lihat dari apa yang dilakukan bangsa Niniwe. Ketika mereka bertobat dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak jadi membinasakan mereka. Karena ada perubahan nyata yang Tuhan lihat dalam hati mereka. Mereka bersungguh-sungguh rubah dalam mereka lakukan. Mereka bersungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan adalah pertobatan yang sungguh-sungguh. Karena di zaman sekarang, kalau berbicara pertobatan, kita boleh bilang ada 3 model. Yang pertama, pertobatan lalang mulu. Apa yang dimaksud pertobatan lalang mulu? Berarti yang dia bilang lain, yang dia bikin lain, kan? Itu berarti lalang mulu. Yang dia bilang sekarang ini, dari besok selain. Dan yang kedua, pertobatan sungguh-sungguh. Pertobatan sungguh-sungguh berarti meninggalkan hidup yang penuh dengan dosa dan sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan, atau berbalik 180 derajat. Dan yang ketiga, pertobatan di Facebook. Karena di zaman sekarang ada orang yang cuma bertobat di Facebook, ada orang yang berstatus Tuhan, kita janji kita semua rajin masuk gereja. Itu cuma di Facebook. Tuhan, kita janji kita semua berhenti mabok-mabok. Cuma di Facebook. Kita janji kita semua berhenti Google.
cuma di Facebook. Kita janji Tuhan kita semua berhenti begging susah orang lain, atau cuma senang lihat orang susah, susah lihat orang senang, cuma di Facebook. Ada orang-orang Kristen zaman sekarang yang cuma bertobat di Facebook, tetapi belajar dari apa yang dilakukan oleh bangsa ini, mereka bertobat secara sungguh-sungguh. Dan yang kedua yang orang lihat dari firman Tuhan ini, yaitu Tuhan Allah memiliki kasih yang universal, atau itu juga terang bertema di sepanjang minggu ini. Tuhan mengasihi semua bangsa, Tuhan mengasihi semua orang. Inilah yang hendak dipahami oleh Yunus. Yunus tahu cuma ada orang bangsa Israel yang dipilih Tuhan, yang disayang oleh Tuhan. Tetapi ternyata kasih Tuhan itu adalah kasih yang universal, kasih yang diperuntukkan bagi semua bangsa, bagi semua orang. Ini juga yang harus orang pahami sebagai orang Kristen. Dan saudara-saudara, belajar dari firman Tuhan ini berbicara tentang kasih, meyakinkan orang semua bahwa kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Itu yang selalu ada dalam firman Tuhan. Dan kasih Tuhan itu nyanda akan pernah salah alamat. Kalau bicara salah alamat, contoh paling sederhana orang Jawa itu sembako tuh, pemerintah yang kasih, ya karena ada kekurangan keterbatasan, ya salah alamat tuh orang Jawa diperintahi rumah 2 susun, rumah 2 tingkat, rumah beton, rumah permanen, dan lalu akan stiker atau stempel keluarga miskin. Jadi itu kan masuk akal kan? Jadi Tuhan kasih sayangnya seperti itu pasti akan tepat sasaran, yang ada alamat. Dan juga kasih yang berasal dari Tuhan yang akan pernah habis. Ibarat orang pakai handphone sekarang, kalau habis pulsa, habis data, rasa-rasa mau stres. Tetapi itu kasih sayang Tuhan yang seperti itu. Kasih sayang Tuhan yang gak akan pernah habis. Dan yang terakhir, saudara-saudara, dari firman Tuhan ini, orang boleh belajar bahwa di situasi sekarang ini, miliaran orang yang ada di dunia ini sedang membutuhkan kasih Tuhan, termasuk juga orang masyarakat atau warga Benin. Orang sangat membutuhkan kasih sayang Tuhan supaya COVID-19 ini segera berakhir dan semuanya itu dapat terlaksana dalam kuasa dan kasih Tuhan. Sebelum orang banyak mengeluh pada Tuhan, sebelum orang banyak meminta pada Tuhan, mari kita mulai dengan hal yang paling penting seperti yang kita belajar dari firman Tuhan ini, yaitu orang introspeksi, orang pendiri, orang benar-benar bertobat seperti yang dilakukan oleh bangsa Niniwe. Sekarang banyak negara-negara maju berlomba-lomba membuat vaksin atau obat-obat untuk COVID-19. Yang seringkali orang dengar itu obat yang bernama chloroquine, obat yang bernama Avigan, obat yang bernama Citromax, obat yang bernama aspirin, atau juga ada teknik plasma darah yang orang seringkali baca akhir-akhir ini. Dan yang terbaru, orang lihat negara seperti Amerika mengklaim orang percaya itu obat bernama remdesivir mampu mengobati COVID-19. Bahkan juga di Israel ada yang bernama antibody monoklonal yang dipercaya dapat mengobati COVID-19. Tetapi sampai sekarang tetap masih diperhadapkan dalam realita ganasnya penyakit COVID-19 ini. Karena itu saudara-saudara, walaupun orang semua sangat membutuhkan itu obat-obat penyembuh COVID-19 ini, marilah yang paling utama orang melakukan sesuatu yang nyanda kala penting, yaitu bertobat. Selain orang menginginkan obat, mari orang juga bertobat dengan sungguh-sungguh, supaya kasih Allah akan tercurah dalam kehidupan orang,
supaya orang akan dihindarkan dari malapetaka seperti yang terjadi dalam kehidupan dari bangsa Niniwe. Dan dari firman Tuhan ini juga meyakinkan, bahkan memberikan motivasi bagi orang semua, yaitu marilah orang tetap ikuti anjuran pemerintah, anjuran gereja, supaya orang bertahan diri dulu, banyak-banyak berkumpul. Toh, mengapa saya hendak mengatakan ini? Karena itu sudah menjadi aturan pemerintah dan juga aturan gereja. Karena realita yang ada di kali yang tidak bisa dipungkiri, orang semua susah bertahan diri, kan mau acara, dorong mau acara di rumah, pilih jadi kobong. Di kobong siang Bapak Ibu kursus dengan jumlah contoh 30 orang, 40 orang, susah jadi itu acara di rumah, toh? Karena kan pemerintah menganjurkan kamu supaya social distancing, supaya orang jaga jarak. Jaga jarak bukan berarti cuma di rumah, mau di kobol, di mall, dimanapun, jangan terlalu banyak. Pemerintah gereja pernah melarang orang pergi di kobol, kan? Yang apa-apa orang ibadah di kobol. Kalau cuma keluarga inti itu, suami, istri, anak-anak, tetangga sekitaran 10 orang, kan? Nah itu kan nyata akan mengurangi DP makna ibadah. Tuhan nyata pernah bilang kalau ibadah di bawah 10 orang nyata akan sah atau nyata akan diberkati. Saya harus mengatakan hal ini supaya orang semua jemaat atau warga Gemim boleh melakukan apa yang diinstruksikan pemerintah, bahkan juga apa yang diinstruksikan oleh gereja, supaya kehidupan menjadi semakin baik. Semua orang suka ada perubahan dengan situasi-situasi yang terjadi sekarang ini, kan? Pendeta Evan kalau cuma suka sobekin untuk pendeta Evan PKW, sobekin toh, maka berusaha ikuti anjuran pemerintah, ikuti anjuran gereja. Kita mau tanya Pak jemaat-jemaat, mana lebih susah? Bertahan diri mau kawin, acara kawin, bertahan diri acara ulang tahun, mana lebih susah? Nanti jemaat yang jawab, kan? Jadi semoga ketika saya mengatakan ini, ada anggota jemaat mau marah. Maka kalaupun ada anggota jemaat mau marah, ya kurang anggota jemaat urusan, toh? Ada orang yang bilang jangan terlalu banyak marah. Karena orang kalau bermarah cepat keriput, atau cepat tua. Kalau dalam segi medis juga, orang lihat di internet, orang yang kalau banyak bermarah ada efek-efek yang tidak bagus dengan kesehatan dalam tubuh masing-masing. Tuhan kiranya memberkati firman ini, memberkati kita semua yang boleh mendengarkan firman. Marilah kita memberikan persembahan